Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan kita kajian sore ini dengan bacaan Al-Quran, semoga barokah. Na hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyati wa ashabi masyayikhina wa liwalitina wa mu'allifina dan kita wa sanid al-hadis wa jami' muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis 667. Sittu khisalin utawi 6 pira-pira perkara. Ada 6 perkara, khoslatun jamannya khisal. Minal khairi, saking kebagusan. Ada 6 kebaikan. Khair itu kebaikan yang besar, nilainya besar, yaitu jihadu a'da'illah, memerangi musuh-musuh Allah bisayfi, dengan pedang. Jadi berjuang melawan musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Yaitu yang memerangi agama Islam, itu musuh-musuh Allah. Membela kebenaran, membela agama Allah. Karena kita kewajiban hifdzuddin, menjaga agama. Sebetulnya Islam sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala, tapi kita berkewajiban juga karena memang perintah untuk berjuang di jalan Allah. Wajahidu fisabilihi haqqa jihadi. Ya. Jadi ayat-ayat jihad itu menunjukkan bahwa kita memang harus berjuang, bukan menunggu takdir Allah. Walaupun Allah sudah melindungi agama Allah, ya. Ya. Tapi supaya ada nilai perjuangan kita, maka Allah perintahkan berjihad, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang benar-benar. Loh, apa ada berjuang yang tidak benar-benar? Ya, ada yang setengah-setengah itu. Ya. Kalau dulu orang munafik itu yang setengah-setengah. Ya, sudah mau berangkat ternyata ngajir. Nah, itu namanya ngaco. Kalau orang yang benar-benar berjuang, pasti berjuang memang ingin mati syahid, ya. Maka nggak ada yang takut mati, ingin mati syahid. Jadi harus kita bela Islam ini supaya tegak di permukaan bumi. Wasaumulan poso fi yaumis saifin, dalam dina musim kemarau. Artinya berpuasa di saat yang panas cuacanya, itu termasuk kebaikan yang nilainya besar. Dulu sahabat berpuasa Ramadan, dari kata romdo yang panas, karena puasa pertama kali diwajibkan di saat cuaca yang sangat panas, maka disebut Saumu Ramadan.
puasa yang panas ya, karena cuacanya panas. Jadi ngelak-ngelakin wong ya, haus-hausnya orang, lemah-lemahnya orang di saat musim panas itu disuruh berpuasa. Biar kita merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang sudah tiap hari susah makan, susah minum, merasakan tidak enaknya ini. Yang ketiga, wa khusnus sabiran, bagus sabar indal musibati nalika kena musibah. Yang ketiga termasuk kebaikan yang besar adalah bersabar ketika tertimpa musibah. Musibah itu macam-macam. Sesuatu yang menimpa kita itu termasuk musibah. Ada yang kena musibah agamanya, ada yang hartanya, ada yang jiwanya, macam-macam musibah. Tapi kalau bersabar insya Allah nilainya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dipenuhi pahalanya yang tak terduga-duga, besar pahalanya itu kalau bersabar. Tidak banyak orang yang bersabar menghadapi musibah. Kadang diberi harta itu juga kadang-kadang merupakan musibah, cuma nggak terasa. Apa? Banyak orang diberi harta justru terlena. Mestinya semangat ibadah, malah sebaliknya banyak maksiat setelah menjadi kaya. Kayak Korun menjadi durhaka setelah kaya, Tha'labah menjadi durhaka setelah kaya. Itu berarti musibah agamanya. Yang ketiga, watarkul mirai, meninggalkan berdebat. Wa anta khalita isyraikum muhikkun wa kang bener. Meninggalkan berdebat ketika Anda dalam posisi benar. Kebenaran itu akan terlihat dengan sendirinya. Kata orang Jawa, becik ketitik olo ketorok. Yang benar pasti akan tampak benar, yang salah pasti suatu saat akan kelihatan salahnya. Jadi nggak usah debat, wis ketok dhewe nek bener. Lama-lama akan terkuak kebenaran. Siapa yang salah pasti akan terkuak, cepat atau lambatnya. Ya kadang-kadang kayak pembunuhan itu kadang bertahun-tahun baru ketahuan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang lapor kepada Nabi Musa, melaporkan bahwa keponakannya dibunuh. Terus kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Orang itu disuruh menyembelih sapi, ya, yang terkenal dalam surat Al-Baqarah itu penyembelihan sapi, ya, dengan sifat-sifatnya yang detail. Safra'u faqi'ul laun wa tasadun nadir, warnanya kuning kemilau. Ya. Setelah sapi disembelih, wakilah itu lidahnya yang dibawa kepada Nabi Musa. Dan anak yang meninggal dibawa ke situ oleh Nabi Musa. Anak itu dipukul dengan lidah sapi itu dan ditanya, wahai anak kecil, ya gulam, mangkotalaka, wahai anak kecil, siapa yang bunuhmu? Ammi, pamanku Nabi Musa. Jadi ternyata yang lapor itulah yang membunuh. Ini namanya kebenaran pasti akan terkuak. Ternyata apa? Seorang paman ini menjadi pengasuhnya, pengampunya, ya, ingin dapat warisan, tidak sabar, ingin segera dapat warisan, maka anak kecil dibunuh supaya segera dapat warisan. Itulah
harta menjadi musibah dan kebenaran pasti akan kelihatan. Jadi kalau Anda benar, nggak usah takut, walaupun difitnah suatu saat akan terkuat. Nabi Yusuf walaupun difitnah suatu saat akan terbongkar kedoknya yang memfitnah Nabi Yusuf, ya, ketahuan bahwa Nabi Yusuf memang dalam posisi yang benar. Sayyidati Aisyah yang difitnah, ya, katanya selingkuh dengan sahabat Sofwan, tapi Allah tidak rela, maka menurunkan ayat yang memang peristiwanya besar, disebut haditsul ifki, berita bohong, ya, kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang munafik yang tidak senang kepada Rasulullah, maka terbongkar. Itu adalah kebohongan yang disebarkan, ya, jadi berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Jadi ternyata berita bohong, ya, itu sudah ada sejak dulu. Kalau sekarang banyak berita hoax, ya, itu wajar, ya. Kita harus waspada bahwa kebohongan itu akan dimanipulasi, bahkan mungkin digunakan sebagai profesi untuk mencari uang, ya. Jadi pembuat berita-berita yang hoax itu ternyata dapat bayaran gede. Ya. Maka hati-hati ketika akan menghadapi pilpres, ya. Ini banyak berita-berita yang nyinyir, yang bohong, bahkan lembaga survei pun perlu diwaspadai, ya. Pesanan siapa, ya. Itulah banyak kebohongan, maka kita jangan ikut-ikutan menyebarkan kebohongan, maka sama saja dengan menyebarkan kebohongan, ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu, maka jangan sampai menyebarkan hal yang tidak tahu, khawatir nanti terjerumus pada kebohongan, ya. Watabkir sholati, lan menyegerakan sholat, cepat-cepat sholat fi yaumil ghaimin, dalam dino kang mendung. Tabkir itu dari kata bukrotan, pagi buta, maksudnya sholat di awal waktu, itulah kebaikan. Jadi sholat di awal waktu ini tidak gampang, ya. Saya beberapa kali mengamati orang yang sholatnya di awal waktu itu dahsyatnya, jadi usahanya luar biasa, laris. Itu salah satunya lah, sebelum azan itu pemilik toko itu pasti sudah di masjid, mungkin 10 menit akan azan pasti sudah di masjid, maka usahanya menjadi moncer. Itulah hikmahnya sholat di awal waktu. Nah, kita ini ingin rezekinya lancar tapi sholatnya telat. Ya, rezekinya telat. Nah, itu karena menyepelekno sholatnya. Wa husnul wudu'i, lan bagusé wudu fi ayyami syita, dalam waktu musim rendeng, musim penghujan, ya. Artinya di saat-saat yang dingin ia tetap berwudu untuk sholat, apalagi sholat malam, ya. Nah, inilah kebaikan yang besar, tetap wudu ibadah ketika musim dingin. Rawal Baihaqi an Ibnu Malik al-Asy'ari. Jadi ringkasnya, Allah itu punya penilaian tersendiri kepada hambanya yang berjuang, ya. Berjuang di jalannya, ya. Termasuk puasa di saat-saat yang musim panas, itu adalah perjuangan, ya, untuk beribadah, ya. Sabar itulah perjuangan, ya. Tidak banyak orang yang sabar, ya. Sedikit sekali orang yang bersabar, ya. Juga orang yang benar, ya, itu akan kelihatan, ya. Jadi nggak usah takut kalau memang Anda benar, ya. Kadang-kadang pahit, kul haqqa walau kana murra,
katakan yang benar walaupun kadang-kadang pahit rasanya di awal. Sittatu asya'a utawi 6 beda-beda perkara ikut tuhbitu menghapus ngelebur apa 6 al-amala ing ganjarane beda-beda amal. Ada 6 perkara yang bisa menghapus pahala amal baik. Iku al-istighalu sibuk ketungkul sibuk bi ayubil khalqi kelawan neliti pira-pira aib para manusia. Jadi orang sibuk metani konco, sibuk meneliti aib makhluk Allahnya, itu bisa menghapus amal soleh. Maka jangan mencari-cari kesalahan orang, ya, karena Anda biasanya jarang sekali kelihatan kesalahannya sendiri. Ya. Memang biasanya seperti itu, ya. Semut di seberang laut belum tentu tampak, tapi gajah di kelopak mata kadang juga enggak tampak, ya. Jadi artinya semut yang jauh di seberang laut kadang nampak, gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Jadi kebalikannya. Jadi ada itu man hasaban nasa mata gomma. Siapa yang suka ngoreksi orang terus-terusan, mata gomma, maka akan mati tragis, mati ngenes. Itu suka mencari-cari kesalahan orang, suatu saat dia akan tersungkur sendiri. Yang kedua, qaswatul qalbi, lan atos atine. Orang hatinya keras itu bisa menghapus amal. Ya. Maksudnya keras hatinya bagaimana? Tidak mau menerima kebenaran, itu namanya hatinya keras. Tidak mau menerima nasihat, itu namanya hatinya keras. Ini bisa menghapus pahala kebaikan. Ya. Wong jenenge setan dikandani ya pancet. Padha setane. Jadi keras hati. Maka jangan keras hati. Lunakkan hati dengan apa? Dengan berzikir. Orang kalau banyak berzikir, insya Allah hatinya lunak dan menerima kebenaran. Sebaliknya orang yang sombong, banyak ketawa, itu hatinya mati, atos. Maka jangan banyak ketawa. Yang ketiga termasuk menghapus amal, hubbud dunya, dan cinta dunia. Ya. Cinta dunia. Orang memang punya fitrah, ya, cinta dunia dan lain-lain kesenangan, tapi jangan berlebihan. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya. Memang manusia ini dihiasi hubbus syahawat, senang yang menggiurkan. Minan nisa, dari wanita, ya. Kalau wanita cinta laki-laki, wal banin, senang anak, wal qanatil muqantarati, ya, harta yang bertumpuk-tumpuk, ya. Minal zahabi wal fiddah, kalau dulu dari emas perak, ya, itu simbol harta. Kalau sekarang rekeningnya numpuk, ya. 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 Jangan rekening saja nggak ada isinya. Jadi harta yang besar, senang. Wal khailil musawwamati, dan kuda. Kalau sekarang ya kendaraan kolektor, numpuk-numpuk. Wal an'ami, binatang ternak, juga simbol kekayaan. Kalau dulu binatang ternak. Itu fitrah manusia, tapi jangan berlebihan, jangan sampai melupakan beribadah kepada Allah. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ini bukan hadis, cuma kata-kata mutiara. Cinta dunia adalah pangkal daripada kesalahan. Itu cinta dunia.
dalam segala hal. Maka orang jangan terlalu cinta dunia, bisa menjadi petaka. Ya kayak dalam cerita Nabi Musa itu yang bersama hulamnya, itu kan dalam keterangan lain Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Tapi dalam kitab yang lain diterangkan Nabi Musa. Kalau di kitab Irsyadul Ibad itu Nabi Isa. Jadi Nabi Musa itu ketemu mengajak hulamnya atau pembantunya. Wakilah itu pembantunya kalau sekarang itu ya. Membawa 3 potong roti untuk perbekalannya. Setelah jauh maka berhenti, mungkin ganti sarapan. Pegelen. Tapi hanya istirahat sebentar, belum sempat makan. Ayo jalan lagi. Baru yang istirahat kedua itu di rest area mungkin ya. Berhenti mau makan. Ayo le buka le. Ternyata roti ini karek luru. Sopo sing nyolong roti le? Ndak tahu Nabi Musa. Awis mlaku maneh. Gak jadi sarapan. Ternyata tidak lama lagi ya. Di situ terlihat 3 orang jengkelang ya, tergeletak mati di bawah di samping lempengan emas. Anak kecil bertanya, apa penyebab ketika orang mati? Nabi Musa, ini ya gara-gara rakus dunia, terlalu cinta dunia ya. Jadi orang mestinya itu berbagi 3 orang, tapi enggak, masing-masing ingin memiliki emas ini sendiriannya. Dan setelah emas ini ada di sampingnya, 3 orang berembuk, kita bagi 3 emas. Tapi kita lapar, maka kita sebaiknya cari makanan. Salah satu harus ada yang pergi ke kota untuk beli makanan. Maka diputuskanlah salah seorang membeli makanan. Nah, ini keprek sai mungkin. Di tengah jalan dia punya pikiran jelek ya. Orang yang diutus mencari nasi, saya nanti makan di warung, yang 2 bungkus saya kasih racun, saya kasihkan teman saya yang nunggu emas itu. Nah, ketika temannya mencari makanan ya, 2 temannya yang nunggu emas juga berembuk, daripada kita bagi 3, mending emas kita bagi 2. Caranya teman kita kalau datang langsung kita jodosi mati, kita bagi 2 emas. Oke, siap ya. Rembukan ya. Setelah makan di warung, temannya yang 1 bawa 2 bungkus ya. Mendatangi temannya yang 2 sedang menjaga emas. Karena sudah sepakat 2 temannya. Nah, begitu 1 orang datang membawa nasi, dijotosi mati. Kita tinggal pesta makan bersama. Ya, 2 bungkus itu dimakan oleh 2 orang ini karena sudah diracuni oleh temannya yang sama-sama rakus cinta dunia ya. Maka matilah 3 orang bersama-sama ya. Itulah karena cinta dunia. Maka Nabi Musa komentar, wailun likila bid dunia ya. Celaka bagi anjing-anjing dunia ya. Mas saya bagi 3, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu, dan sepertiga untuk yang mencuri roti. Saya tanya, siapa yang mencuri roti? Saya, Nabi Musa. Ya, sudah, emas kamu bawa semua. Itulah Nabi Musa, hanya ingin tahu siapa sebetulnya yang mencuri roti. Tapi sebetulnya Nabi Musa juga sudah tahu karena mendapat wahyu dari Allah. Cuma Nabi Musa kan ingin mendidik orang supaya jujur. Kenapa kok tidak jujur?
sama Nabi kok tidak jujur, ya konangan, karena ya kuno konangan. Ya, itulah namanya kebenaran pasti akan tampak dan kesalahan pasti akan terkuak, walaupun sekedar nyolong roti konangan. Ya, maka jangan coba-coba menyembunyikan kesalahan, suatu saat bisa saja akan terkuak, terutama pembunuhan. Jadi pembunuhan itu biasanya pasti terkuak. Ya kayak Nabi Yusuf itu kan serapi apa saudaranya menyembunyikan pembunuhan Nabi Yusuf, dimasukkan ke sumur ya. Kemudian bajunya dilumuri darahnya serigala, dan pulang mengatakan kepada Nabi Yakubnya bahwa Nabi Yusufnya, anaknya yang disayang itu, telah dimakan serigala. Mana buktinya? Ini pakaiannya, dengan nangis-nangis menghadap sang ayah bahwa adiknya dimakan serigala. Nabi Yakub mengamati, kalau dimakan serigala mestinya dicapik-capik, itu pakaian pasti robek, ini kok cik utuh. Saya sudah curiga. Maka bertahun-tahun, suatu saat akan ketahuan. Setelah sekian tahun Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, dan Allah mempertemukan mereka semua dan ketahuan bahwa saudara-saudara ini bersandiwara. Nah, itulah pembunuhan pasti akan terkuak. Sudah rumusnya Al-Quran seperti itu. Cinta dunia jangan sampai. Wakinatul khaya, dan sedikit isin. Ya. Jadi sedikit rasa malunya itu bisa menghapus amal, bisa menghapus pahala amal. Ya, kan isin. Karena orang punya iman, salah satu indikasinya punya rasa malu, cik duwe iman. Tapi kalau wis gak duwe iman, wis isine hilang. Ya. Nyolong sandalnya wis gak isine. Ya. Bahkan terang-terangannya. Jadi kadang orang maksiat itu terang-terangan. Jadi saya pernah mendapat cerita orang itu di pulau tertentu ya, di Indonesia ini ya. Dia cerita ada kampung itu memang kampung pencuri. Jadi dia nyuri sepeda orang ya. Ya. Kemudian dia panggil itu yang punya sepeda. Sepedamu di sini, tebusan. Jadi minta tebusan. Sudah nyolong minta tebusan sepeda. Itu berarti terang-terangan. Jadi nggak bisa rasa malu. Mestinya akan malu mencuri itu. Ya. Malah jalur tebusan. Watul amali lan dawa angen-angen. Jadi bukan dawa ini, kepanjangan angen-angen. Namanya tulul amal. Ya. Ati karep pun jupet. Ya, ketahuan angen-angen itu artinya orang menghayal. Ya. Jadi pikirannya tidak rasional, ya. Kurang logis. Jadi orang itu harus berpikir yang logis, yang wajar-wajar saja. Jangan sampai tulul amal, bisa fatal. Ya. Ya, kayak orang perampok itu kan tulul amal, terlalu banyak angen-angen sehingga berani merampok, berani korupsi, itu karena tulul amal ya. Ketahuan angan-angan ya. Tidak seperti orang-orang dulu, orang kampung itu wis wajar-wajar saja berpikir, sehingga mereka tidak sampai berani melanggar ya. Ya. Kalau sekarang kan angan-angannya akeh, kepingin ini, kepingin beli sepeda motor, kepingin mobil, kepingin rumah, akan kekarepan ya. Makanya sawah sehektar gak cukup ya. Karena kebanyakan angan-angan. Nah, orang dulu kok punya sawah ya, kok cukup ya, karena gak banyak angan-angan. Dari panen itu ya taruh di lumbung, sudah tenang, bisa makan tiap hari. Sayur tinggal, lauk tinggal cari di kebun, nanam secukupnya, terong dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak, dari sawah sudah menjadi amplop pulang gitu. Udah dijual itu padi. Nah, karena nggak punya beras, ya, otomatis galau lah. Karena uangnya untuk segala macam habis ya. Jadi makan nggak ada, uang nggak ada, bingung, akhirnya berbuat nekat. Nah, itulah di awal dari tulul amal.
Maka berpikirlah yang logis, yang wajar-wajar saja. Ojo dulul amal ketahuan angan-angan ya. Wa dzalimun lan wong kang zalim layan tai kang ora mari-mari sapa zalim. Jadi orang yang zalim itu bisa menghapus pahala amal. Wa tailamiu an Adiyan ibn Khatib. Jadi zalim yang terus-menerus. Zalim itu kayak apa sih? Orang berbuat maksiat itu juga zalim karena menganiaya diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri. Contohnya orang mencuri, korupsi, masuk penjara, apa gak sengsara? Sengsara, itu namanya zalim. Orang menyakiti orang lain juga zalim. Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya juga zalim. Ya, kalau bisa orang itu tahu bagaimana kedudukan Anda, posisi Anda, nilai Anda. Kadang-kadang orang itu kan gak menyadari siapa dia sebenarnya. Nah, ini yang perlu diberi bimbingan. Ya. Anda posisinya sebagai hansip, ya, banser, ya ojo seperti provos. Ya. Kadang-kadang itu sebagai hansip, ya, pistolnya hanya kelontongan pistol, sudah ngalang-ngalai provos, ya. Ngalang-ngalai kapolda. Ya, inilah awal dari kesalahan terlalu berlebihan. Dia menarik segala macam kepada masyarakat. Anda apa? Hansip, ya. Jadi sadarilah posisi Anda sebagai hansip, bukan sebagai tentara. Anda bukan panglima, hanya hansipnya. Begitu pula dalam masyarakat. Sadarilah posisi Anda sebagai apa. Jangan sampai berlebihan. Itu akan menyengsarakan diri sendiri. Bisa menghapus pahala. Ya, pahala itu mungkin bisa menghapus kebaikan. Ya, karena kesombongannya itu, sehingga kebaikannya itu hapus karena kesombongannya. Ya, zalim yang tidak ada hentinya. Sesuai konangan, ya. Nek wong zalim pisan pindho insyaallah selamat, tapi nek wis warak gitu ya, wis berantakan. Maka kita jangan sampai berbuat zalim. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.